Selamat pagi, anak didik ibu tercinta. Nah, kembali lagi bertemu dengan ibu dalam pelajaran PPKN dalam pembelajaran daring yang ketiga. Nah, ibu perkenalkan, masih dengan ibu Nemsi Sinaga. Nah, dalam pertemuan ketiga ini kita masuk ke topik kita, yaitu mengenai bab 2. Bab 1 kita sudah selesai. Tapi ada baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dan kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan. Amin. Doa selesai. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita ya nak. Pembelajaran bab 2 yaitu mengenai ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di bab 2 ini kita memiliki indikator pencapaian. Indikator pencapaian yaitu adalah yang pertama, mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua, membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita di bab 2 yaitu adalah yang pertama, mengidentifikasi wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, menganalisis perbedaan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Masuk kita ke topik bagian A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bagian A yang pertama kita bahas di sini adalah memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu artinya adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, setelah dikeluarkannya ketetapan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia, nah pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia atau NRI. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, berikut ada ibu berikan contoh peta atau kepulauan wilayah negara Republik Indonesia ya. Lebih tepatnya bila kamu sudah punya buku, kamu lihat di buku paket kamu juga ada ya. Dibaca bukunya. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia negara kepulauan yang berciri Nusantara atau yang disebut dengan archipelagik itu adalah diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau yang disebut dengan UNCLOS 1982 yang artinya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani oleh Montego Bay di Jamaika tahun 1982. Nah, setelah adanya Deklarasi Juanda itu kemudian diratifikasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, berkat Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia seluas 2 juta, ya, seluas 2 juta. Nah, kemudian luas wilayah negara kita itu adalah 5.180,53 km kuadrat yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km kuadrat ya.
dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau. Nah, berarti wilayah Indonesia itu berdasarkan Deklarasi Juanda setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17, wilayah Indonesia itu tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Tahu di mana Sabang? Sabang itu adalah di kilometer 0, yaitu dekat ujung Aceh, ya, di daerah Aceh sana. Dan Merauke tahu di mana? Merauke itu juga di ujung. Jadi Bu, ujung ke ujung? Ya, memang tepat, ujung ke ujung. Ujungnya itu kilometer 0, dan di Sabang itu yang Ibu sebutkan tadi di Aceh, dekat daerah Aceh, dan Merauke itu berada di dekat Irian Jaya sana di Papua, ya, Merauke. Nah, kemudian ini adalah Ibu berikan contoh dari pembagian laut wilayah kepulauan Indonesia, ya. Nah, apabila kamu sudah dapat buku paket, di situ juga ada buku paket itu juga ada gambar pembagian laut wilayah kepulauan Indonesia, ya. Pembagian pengelolaan, begitu juga dengan pembagian sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Nah, kita lanjut lagi. Berdasarkan wilayah laut Indonesia, laut Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, ya. Itu dia yang pertama, yaitu adalah zona laut teritorial. Zona laut teritorial ini artinya adalah di mana garis hayal berjarak 12 mili, ya. 12 mili laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Itu yang dikatakan zona laut teritorial, di mana laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam atau laut Nusantara. Itu dia zona laut teritorial. Nah, yang kedua atau B yaitu adalah zona laut landas kontinen. Zona landas kontinen ini itu adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, ya. Kemudian pengumuman zona ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Nah, yang ketiga atau C, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Itu adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dengan garis dasar ZEE, dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas batas-batas wilayah NKRI. Nah, yang pertama kita bahas yaitu batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia atau bagian timur, tepatnya di sebelah antara Pulau Kalimantan dan wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu yang pertama Malaysia, kedua Singapura, yang ketiga Thailand, keempat Vietnam, dan yang kelima adalah Filipina. Jadi batas wilayah Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia atau bagian timur, yang dia memiliki 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah, yang kedua kita bahas yaitu mengenai batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Sebelah timur ini, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, di dalam wilayah Indonesia di sebelah timur ini, hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah tidak hanya wilayah darat, melainkan wilayah laut, wilayah timur. Ya, wilayah timur yaitu adalah Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau Fly, ya. Fly dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun, ya. Berarti dibagi batas wilayah Indonesia di sebelah timur itu yaitu adalah Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik, ya. Nah, yang ketiga kita bahas di sini batas wilayah NKRI yaitu adalah batas wilayah Indonesia di sebelah barat,
Nah, di sebelah barat ini Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Nah, yang keempat kita bahas mengenai batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Sebelah selatan ini berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Nah, berarti kalau di sebelah selatan Timor Leste dengan Kabupaten Belu di NTT. Tahu NTT? Nusa Tenggara Timur. Namanya juga Timur ya. Dan Samudra Hindia. Selain itu, di wilayah selatan ini Indonesia itu berbatasan dengan perairan Australia. Nah, tahun 1997 Indonesia dan Australia telah telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi ZEE dan batas landas kontinen. Nah, topik yang selanjutnya yaitu bagian B ya. Bagian B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama kali status warga negara Indonesia. Nah, di dalam status warga negara Indonesia ini, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu terdiri beberapa butir ya. Silakan boleh dilihat PowerPoint-nya. Itu ada banyak poinnya ya, sampai ke L ya, sampai L. Tidak perlu Ibu jelaskan satu persatu, kamu baca aja nanti videonya, kamu lihat. Nah, di buku paket juga ada ya, rincian menurut yang dikatakan status warga negara Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Ya. Selanjutnya kita lanjut mengenai pengertian rakyat, penduduk dan warga negara. Nah, apa itu rakyat, Bu? Nah, rakyat itu adalah bagian dari suatu negara. Bagian dari suatu negara serta unsur yang penting dalam pemerintahan. Apa? Rakyat adalah bagian dari suatu negara serta unsur yang penting dalam pemerintahan. Nah, menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, arti dari warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, yang kedua, pengertian penduduk menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, hal-hal menurut pasal 26, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, berikut ada Ibu berikan contoh ya, yang dikatakan warga negara. Nah, ini, warga negara yang dikatakan warga negara menurut pasal 26. Bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang. Nah, itu dia gambarnya. Mereka sudah bersatu, ya. Orang asing yang sudah tinggal di negara Indonesia. Itu contohnya. Kemudian ini lagi yang dikatakan penduduk menurut 26, itu dia gambar-gambar penduduk. Nah, yang sudah bertempat tinggal ya, sudah memiliki rumah, sudah memiliki identitas ya. Oke. Berikut Ibu tampilkan gambar warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Nah, ini coba diperhatikan dengan baik ya, Nak. Gambar-gambar yang ada di yang Ibu tampilkan ini, dia udah menjadi warga negara Indonesia. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu apa artinya rakyat. Nah, kemudian pengertian penduduk. Nah, penduduk itu ada terbagi menjadi dua, yang merupakan penduduk dan juga bukan penduduk ya. Yang merupakan penduduk ialah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam satu atau suatu negara. Nah, kalau dia bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di negara tersebut ya. Nanti Ibu berikan contohnya, dengarkan dulu. Nah, ini dia ada contohnya. Nah, seperti ini. Yang dikatakan bukan penduduk itu dia gambarnya. Salah satu contohnya seperti wisatawan ya.
dia itu bukan penduduk warga negara Indonesia, dia hanya ingin berkunjung ya. Tapi dia tidak bertujuan tinggal, dia hanya berkunjung saja ke Indonesia. Makanya kalau kalian sering melihat bule di Indonesia atau pergi ke jalan-jalan ada melihat bule, kalian harus, kalau berani kalian tanya identitasnya seperti apa, dia itu merupakan penduduk atau bukan penduduk. Nah, selanjutnya warga negara. Nah, warga negara juga ada dua, yang merupakan warga negara dan juga bukan warga negara. Nah, warga negara itu ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Secara hukum ya. Nah, kalau dia bukan warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara, namun secara hukum bukan warga negara Indonesia atau biasa disebut orang-orang asing atau WNA ya, warga negara asing. Nah, berikut juga Ibu tampilkan contohnya. Nah, yang dikatakan bukan warga negara, dikatakan tadi apa? Tinggal di suatu negara namun secara hukum bukan warga negara Indonesia. Nah, secara hukum contohnya adalah kalau dia bukan warga negara, dia pasti memiliki paspor ya. Paspor ini apa, Bu? Paspor itu adalah alat mereka atau bukti bahwasanya mereka itu adalah seorang yang bukan merupakan warga negara. Nah, paspor ini dia memiliki jangka waktu. Ketika paspornya sudah selesai atau sudah habis waktunya untuk dia tinggal di negara itu sementara, nah dia harus mengurus paspornya lagi. Nah, itu adalah contoh paspor yang Ibu berikan, ya. Kita lanjut lagi anak di bagian B yang nomor 2, yaitu adalah mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, di sini di dalam asas-asas kewarganegaraan Indonesia ini kita membahas pengertian dari asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu ialah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, di sini dalam asas dalam menentukan kewarganegaraan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Itu adalah asas yang berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Itu asas ius sanguinis. Atau dengan kata lainnya secara singkat asas keturunan. Dan yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Asas ius soli itu adalah asas ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, jadi misalnya nih anak asas ius soli, kamu tinggal di Medan, ya, tapi kamu lahir di mana? Misalnya kamu tinggal di Medan, namun kamu kelahirannya di kampung atau bukan di luar dari kota Medan. Nah, kamu itu termasuk kategori asas ius soli, ya, asas kedaerahan. Namun kalau kamu tinggal di Medan dan lahir di Medan, tetap kamu masuk ke asas ius soli dan merupakan warga negara dan penduduk warga negara Indonesia, ya. Nah, asas ius sanguinis itu adalah asas keturunan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Nah, misalnya kamu punya kedua orang tua, dua orang tuamu ini memang keturunan dari suku Melayu. Nah, kami itu termasuk asas ius sanguinis. Nah, contoh lain misalnya yang Blasteran atau Blasteran yang campuran warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau bule. Kita kenal dengan bule ya, orang luar negeri. Nah, kami itu di mana? Kategori apa? Asas ius sanguinis kah atau asas kedaerahan? Nah, itu nanti Bu jelaskan ya. Bagaimana Bu itu? Nah, di dalam akibat yang muncul dengan penentuan asas ius soli dan maupun asas sanguinis ini dalam status kewarganegaraan, itu ada yang dikatakan dengan apatrid dan bapatrid. Nah, apatrid itu adalah adanya penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Apa apatrid? Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, bipatrid itu adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau yang dikatakan sebagai kewarganegaraan ganda. Nah, ini contohnya. Kalau dikatakan kewarganegaraan ganda berarti dia bukan penduduk ya. Dia mempunyai dua warganegaraan. Nah, misalnya dia tinggal di Indonesia, namun dia juga memiliki keluarga di luar negeri. Nah, otomatis dia ke luar negeri itu harus memiliki
Paspornya ada berapa? Nah, misalnya ini Ibu kasih contoh ya, ada paspor yang merupakan Republik Indonesia dan paspor merupakan Jepang. Tahu Jepang? Jepang itu adalah Jepang, ya. Nah, ini Ibu berikan contoh dari kedua asas tersebut. Nah, asas ius sanguinis atau asas keturunan, ini dia contohnya ya, Nak. Nah, itu ada tulisannya yang berdasarkan keturunan. Ayahnya bule, maka keturunannya anaknya juga dia mengikuti ayahnya, keturunannya, wajahnya, kebule-bulean, ya. Kemudian ini ada contoh dari asas ius soli. Nah, ini dia, ya, berdasarkan daerah atau tempat kelahirannya, ya. Diperhatikan baik-baik ya contoh yang Ibu berikan ini agar kamu paham. Ya. Dalam menentukan status kewarganegaraan pemerintah menggunakan stelsel. Ada dua, yaitu yang pertama stelsel aktif. Stelsel aktif ini adalah seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara biasa atau naturalisasi biasa. Maksudnya di sini adalah misalnya dia orang luar, dia harus mengikuti melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara biasa. Agar dia dianggap di negara itu, dia harus mengikuti alur-alur dalam pengurusan dia sebagai warga negara di mana dia yang akan tinggal, ya. Nah, kalau di stelsel pasif itu adalah seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Ya, itu bedanya ya, stelsel aktif dan stelsel pasif. Nah, dalam stelsel kedua ini ada itu dia dikatakan hak opsi dan juga hak repudiasi. Nah, hak opsi itu adalah untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Nah, hak repudiasi itu adalah untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Nah, selanjutnya asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu ada asas ius sanguinis, yaitu yang tadi Ibu jelaskan, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat dilahirkan. Nah, asas ius soli secara terbatas yaitu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Nah, apapun itu yang dikatakan ius sanguinis maupun ius soli yang secara terbatas itu selalu berdasarkan undang-undang ya. Nah, asas kewarganegaraan tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 ada 3 asas ya, ius sanguinis, ius soli secara terbatas, dan asas kewarganegaraan tunggal. Nah, asas kewarganegaraan tunggal ini ialah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu adalah yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Masuk kita ke pembelajaran kita bagian B. Nomor 3-nya yaitu syarat-syarat menjadi warga negara. Apa saja sih yang menjadi syarat-syarat yang menjadi warga negara? Yang pertama, A, naturalisasi biasa. Itu adalah orang yang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Apa tadi naturalisasi biasa? Naturalisasi biasa itu adalah stelsel aktif ya. Nah, yang B, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, dan yang kedua kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan asas kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR RI. Dan yang ketiga, batal diberikan jika menyebabkan orang-orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
Oke, kita lanjut lagi ya topik kita di bagian B yang keempat, yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, apa itu penyebabnya, Bu? Nah, di sini Ibu menuliskan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, yang kedua tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dan yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, mau ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Dan yang keenam itu adalah mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya sendiri. Yang Ibu jelaskan tadi ya, paspor itu ya. Dan yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Nah, jadi penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 itu ada 9 butir ya. Ada 9 butir. Ya Nak ya, harus dipahami ke-9 butir tersebut. Dibaca dan disimak. Sampai di sini pembelajaran kita pertemuan yang ketiga. Nah, kesimpulan pembelajaran kita di topik hari ini adalah yang pertama, warga negara Indonesia dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan itu negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Itu kesimpulan yang pertama ya dari pembelajaran kita. Nah, kesimpulan yang kedua, warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Itu dia kesimpulan pembelajaran kita, ada 2 ya Nak hari ini. Ibu ucapkan kepada kalian sampai di sini pertemuan kita. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, pelajaran kami sudah selesai. Amin. Doa selesai. Ibu ucapkan ke kalian semua, selamat belajar dan tetap semangat.